Yang pertama, kondisi berat, kondisi beban, mungkin kondisi hampir futur, kondisi tak berdaya, itu dialami oleh Rasulullah SAW, dialami oleh para sahabat, sampai-sampai diabadikan di dalam Al-Quran. Am hasibtu an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Allah, apakah kamu mengira akan masuk surga padahal belum sampai kepada kamu perkara seperti yang diberikan kepada orang-orang terdahulu? Masathumul ba'sa, kesulitan ya, menimpa mereka, wadarrau, bahaya, malapetaka, tantangan, hambatan, gangguan. Saking beratnya, coba perhatikan lanjutan ayat. Hatta yaqular rasul, sampai Rasul itu, Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman bersama dengan beliau, yaitu para sahabat, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang. Jadi yang bertanya mata nasrullah bukan hanya para sahabat, tetapi Rasulullah Muhammad SAW. Bisa kita bayangkan bagaimana kesulitan, tantangan, hambatan, kepedihan, malapetaka, mungkin sumpahnya segala macam yang dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Karena kalau biasa-biasa saja, nggak mungkin mengatakan mata Nasrullah, nggak mungkin, betul nggak? Artinya kesulitan yang dihadapi oleh Rasulullah itu demikian luar biasa. Dan saya percaya kesulitan yang dihadapi oleh kita itu belum segininya yang dihadapi oleh Rasulullah dan para sahabat. Buktinya apa? Masih bisa main di kafe kok sekarang. Masih bisa minum kopi. Betul tidak? Saya pernah ditanya, selama saya yang putus asa. Kenapa putus asa, Pak? Ini masalah Palestina nggak selesai, nggak segala macam. Saya bilang, Pak, kaum muslim Palestina itu dibombardir, dibom, rumahnya hancur, ayah ibunya tidak ada, anaknya cacat, istrinya juga kena, dia sendiri kena cacat, saudaranya itu di PHK, tidak bisa apa-apa. Apakah besok masih hidup atau tidak, mereka tidak tahu, karena random. Yang namanya rudal itu kena siapa, reruntuhan itu menimpa siapa, itu random. Saya bilang, mereka yang mengalami langsung seperti itu, mereka tidak putus asa, mereka tegar dengan berjuang. Saya bilang ke bapak itu, lalu bapak kena rudal kagak, kehilangan istri kagak, sholat Idul Adha di reruntuhan kagak, apa-apa kagak. Kenapa bapak putus asa? Kenapa bapak pusing? Yang sunnah aja yang begitu tidak putus asa. Saya bilang begitu. Hanya bapak itu habis Jumatan itu ke saya bilang, oh iya juga ya kan? Oh iya, harus begitu. Jangan sampai yang penang ini semangat, yang kita hanya ngomong doang gak didengar, putus asa. Bagaimana bisa? Nggak bisa. Nah, saya bilang begitu, hanya begitu. Tapi itu, akhirnya begitu, jadi semangat itu. Nah, gitu.
Jadi itu apa? Nah, karenanya kalau kita yang ada di sini itu merasa bosan, putus asa segala macam, dan mereka yang di sana tidak putus asa. Sementara kita yang hanya dituntut bicara, kita bicara supaya tidak jadi setan bisu. Tuh kan benar kata saya. Kita masih bisa ngopi. Gitu. Alhamdulillah pada satu sisi alhamdulillah, pada satu sisi bersedih. Alhamdulillah karena bisa ngopi, bersedih karena membayangkan bagaimana saudara-saudara kita. Artinya apa? Artinya ya, yang harus kita lakukan adalah kita ini berbuat apa? Karena Allah itu tidak akan bertanya tentang hasil yang kita capai. Misalnya Allah memanggil kita, mengapa kamu sudah meninggal dunia padahal Palestina belum merdeka, belum dibebaskan dari penjara? Nggak akan ditanya begitu. Yang akan ditanya adalah apa yang telah kamu lakukan untuk membela saudara muslim kamu di sana. Itu yang akan ditanya. Nah, kalau yang akan ditanya adalah perbuatan kita, maka fokus kita adalah bukan kepada apakah penguasa mengirimkan tentara, apakah negeri-negeri muslim membela Palestina. Bukan itu fokusnya. Fokusnya adalah kita melakukan apa? Sudahkah kita melakukan kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Allah dalam rangka membela negeri muslim Palestina itu? Terserah orang lain mau membela atau tidak. Jadi prinsip yang harus dimiliki adalah orang lain mau membela Palestina atau tidak, saya harus membela. Orang lain mau ngomong tentang Palestina atau tidak, saya harus ngomong. Penguasa-penguasa negeri kaum muslimin mau peduli atau tidak kepada muslim Palestina, saya harus peduli. Andaikan seluruh penguasa-penguasa itu diam seribu bahasa, saya harus bicara. Kenapa? Karena Allah akan bertanya tentang saya kepada saya, bukan kepada mereka. Itu yang harus kita miliki. Jadi yang harus kita miliki sikap itu adalah apa yang kita lakukan. Apakah ini ciri-ciri kiamat? Iya.